Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Sinaps dan juga selamat malam Dr. Melisa, spesialis penyakit dalam yang kebetulan pada malam ini menjadi speaker dalam webinar Do's and Don'ts Management for Hypertension. Sebelum memulai, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salah Azizah yang akan menjadi moderator pada webinar malam hari ini. Selanjutnya mungkin karena tak kenal maka tak sayang, maka saya izinkan untuk mengenalkan Sinaps terlebih dahulu. Jadi apa sih itu Sinaps? Jadi Sinaps merupakan lembaga untuk belajar di kedokteran ini. Namun Sinaps juga memiliki beberapa program-program lain. Jadi nggak cuman untuk belajar aja ya. Jadi punya program lain. Maka dari itu mungkin teman-teman bisa memfollow Instagram dari Sinaps atau ikut di YouTube-nya Sinaps agar tidak ketinggalan program-program Sinaps yang lain. Jadi apa aja sih untuk program-program Sinaps yang lain? Jadi untuk program Sinaps yang lain itu ada yang pertama ada comprehensive course. Jadi di comprehensive course ini Sinaps punya 2 kelas, ada yang offline dan juga online. Lalu ada juga untuk persiapan UKM PPD, di mana di sini Sinaps juga sedang membuka untuk persiapan UKM PPD yang batch 2, yaitu di bulan Mei. Sinaps juga mempunyai untuk yang kelas offline dan juga kelas online. Lalu untuk program yang terbaru ini dari Sinaps adalah program bimbingan tesis. Lalu kenapa sih teman-teman harus memfollow Instagram Sinaps? Karena banyak banget nih yang bakal teman-teman dapatkan kalau misalnya teman-teman memfollow Instagram Sinaps, yaitu ada soal latihan dan juga pembahasan. Jadi teman-teman bisa tahu kemampuan teman-teman semua selama ini udah sejauh mana. Lalu ada juga mini review. Lalu banyak banget webinar-webinar untuk mengupdate ilmu-ilmu dari teman-teman semua, yaitu ada Education Pathway Talk, UKM PPD Review, Case Talk, dan juga Career Talk. Lalu ini untuk YouTube Sinaps bisa juga di-subscribe sama teman-teman biar selalu terupdate ilmu-ilmunya karena banyak banget nih bahasan-bahasan menarik di YouTube Sinaps ini. Terus Sinaps juga menawarkan ada buku yang dikeluarkan oleh Sinaps, ya ini di sini ada epinefrin kardiovaskular. Kebetulan untuk bukunya ini lagi promosi dan juga teman-teman bisa langsung lihat aja di Instagramnya Sinaps untuk melihat promosi apa yang sedang berlangsung di buku ini. Oke, karena tadi tak kenal maka tak sayang, mungkin kita bisa kenalan terlebih dahulu sama pemateri kita pada malam hari ini. Malam Dr. Melisa. Halo, selamat malam semuanya. Hari ini sudah ada partisipannya ya. Ya, saya perkenalkan, saya dengan Dr. Melisa, spesialis penyakit dalam. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Hermina Bitung dan Mungkin Dr. Melisa sedang ada gangguan sinyal ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kira-kira apa sih yang bakal dipelajari pada malam hari ini? Seperti dengan judulnya itu Do's and Don'ts Management for Hypertension. Mungkin teman-teman dokter semua di sini sering banget menemukan kasus di rumah sakit ataupun di puskesmas, yaitu kasus-kasus hipertensi. Dan mungkin nggak jarang juga nih yang masih bingung, apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya kita menemukan pasien hipertensi, dan pasti kan pasien hipertensi itu beda-beda ya ininya gitu pasiennya. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih bingung, ya Dokter Melisa. sinyalnya sudah kelihatan jelas? Ya, sudah terlihat dokter. Oke, ya. Ya, izin melanjutkan ya dok ya. Silakan. Ya, buat teman-teman yang mungkin masih bingung, nanti di sini kita belajar bersama oleh Dr. Melisa, yaitu tentang definisi hipertensi, lalu diagnosis hipertensi, dan juga kebetulan karena sedang ada update-nya nih, yaitu update algoritma tata laksana hipertensi dan juga maintenance tata laksana hipertensi. Mungkin izin membacakan CV Dr. Melisa terlebih dahulu. Jadi untuk Dr. Melisa ini merupakan dokter spesialis penyakit dalam yang menempuh pendidikan S1-nya itu di
pendidikan dokter umum FK Universitas Pelita Harapan, Karawaci Tangerang pada tahun 2002 sampai 2009. Lalu S2 di pendidikan spesialis penyakit dalam FK Universitas Samratulangi Manado dari tahun 2010 dan tahun 2015. Lalu untuk work experiences-nya, di sini ada dokter magang di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut, Dr. Minto Harjo, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 2009, dosen luar biasa FK Universitas Kristen Maranatha 2016 sampai sekarang, dokter spesialis penyakit dalam dan staf KSM penyakit dalam di Rumah Sakit Immanuel Bandung, Kopo, Desember 2015 sampai Juli 2020. Dokter spesialis penyakit dalam di Klinik Priangan Medical Center Nana Rohana, Bandung, 2017 sampai Juli 2020. Dokter spesialis penyakit dalam di Klinik Kalimasada, Bandung, 2016 sampai Juli 2020. Dan saat ini sebagai dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Hermina Bitung, September 2020 sampai sekarang. Ya, baik. Untuk Dokter Melisa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Sela untuk perkenalannya. Oke. Ini untuk full screen-nya ya. Belum muncul ya full screen-nya. Ya, Dok, tinggal di full screen. Full screen-nya di mana ya? Yang panah yang tanda ke atas, Dok. Oh iya. Yang di sebelah kanan. Kok nggak ada ya? Bentar ya. Sorry, ini agak-agak gaptek. Tanda panahnya yang di mana? Yang di atas ya? New share ini. Ya, Dok. Yang pencet slideshow. Yang ada tulisan slideshow. Slideshow. Nggak ada Ini, Dok. Sebentar. Yang ini, Dok. Yang sebelah animation. Yang di atas, Dok. Halo? Ya, Dok. Sinyalnya kurang bagus ya? Sudah, Dok. Sudah full screen. Oke, ya ini manajemen HIPAP. Nanti kalau misalnya memang ke stop karena sinyal kurang bagus, nanti langsung dipotong aja ya, di-cut ya. Baik, hari ini kan kita akan membicarakan mengenai manajemen pada pasien-pasien hipertensi. Gimana sih cara nanganin hipertensi itu? Jadi banyak pertanyaan dari dokter-dokter umum, dari adik-adik sekalian. Banyak kendala ternyata tidak sesimpel itu untuk menangani suatu hipertensi, dan kebetulan sekarang memang ada konsensus hipertensi juga yang terbaru baru keluar 2021 ini. Dia diadapt dari yang PRHI 2019. Ternyata memang ada istilah-istilah baru yang nanti kemudian kita akan bahas sama-sama di sini. Baik, nanti kita akan bahas mengenai definisi hipertensi, patogenesisnya, klasifikasinya, etiologi, pendekatan diagnosis, komplikasi, dan investasi ganglimbangan, hemodinamik, sistem kardiovaskular yang mana patofisiologinya itu adalah multifaktor. Pedoman yang digunakan di dunia itu dari Joint National Committee, International Society of Hypertension (ISH), European Society of Hypertension, dan American Heart Association. Kita biasanya suka pakai yang ESC ini dan juga yang dari AHA ini. Nah, ini juga perbandingannya antara guideline 2017 yang dari Amerika dan juga yang dari Eropa. Mengenai dia punya definisi dari tekanan darahnya, memang yang dari Amerika itu dia disadurkan lebih rendah ya. Jadi dia di atas sama dengan 130/80. Itu dia pengukuran pada saat di klinisnya sudah dibilang merupakan darah tinggi.
Dan kalau yang untuk European ini dia untuk yang di atas 140/90. Nah, kita memang biasanya mensadur dari yang Eropa ini biasanya di atas 140/90 sama dengan kita sudah bilang itu kriteria masuk dari yang hipertensi. Dan ini juga definisinya tuh biasanya kan kita ambil karena kita ketemu sama pasien tuh di klinis, tapi ada juga yang pasiennya itu dia rutin melakukan pengecekan di rumah. Ya itu nanti dengan kita bahas lagi mengenai home blood pressure itu ya. Nah, ini untuk yang International Society of Hypertension yang 2020. Nah, ini kita memakai juga yang 2021 ini ada yang dinamakan istilah esensial dan optimal. Nah, di sini dibilang pada IESA Guideline Committee ini dia ada yang bilang namanya guidelines, jadi esensial dan optimal. Jadi kita untuk target terapi itu kita berpatokan pada ini, walaupun memang yang terapi standar optimal ini memang Ya, izin dok, mungkin nge-lag lagi ya dok ya sinyalnya. oke, jelas. Sekarang sudah bisa? Ya, sudah dok. Oke. Nah, ini kalau misalnya nanti kita ketemu ya pasien tiba-tiba tinggi tekanan darahnya, nah kita harus lihat dulu bapak atau ibu datang tadi langsung ditensi atau enggak. Nah, biasanya habis naik angkot dia langsung ditensi, nah itu biasanya suka naik, jadi suruh istirahat dulu sekitar 15 menit. Dan pasiennya juga disuruh duduk santai dulu, dadanya harus bersandar dulu di kursi, kakinya menyentuh lantai, rileks dengan kondisi tangan seperti yang digambar ini, lalu baru ditensi 10-15 menit setelah dia duduk santai. Jadi tidak langsung datang langsung ditensi, karena itu sangat mempengaruhi juga ya. Nah, ini kalau ketentuan di Indonesia, ini yang kita pakai. Diagnosis hipertensi itu biasanya ditegakkan apabila, tekanan darah itu lebih dari sama dengan 140, atau tekanan darah diastolik itu lebih dari sama dengan 90 mmHg pada pengukuran di klinik dan fasilitas layanan kesehatan. Dan juga pemeriksaan ambulatory blood pressure atau ABPM dan home blood pressure HBPM pada beberapa indikasi. Dan mencapai target tekanan darah yang tidak lebih rendah dari 120/70 termasuk pada usia lebih dari sama dengan 65 tahun. Serta intervensi perubahan gaya hidup dan penambahan terapi obat bila ada penyakit kardiovaskular pada individu tertentu dengan tekanan darah 130 sampai 139/80 sampai 89. Nah, jadi ada kondisi-kondisi tertentu kardiovaskular event di mana kita memang harus start lebih dini. Nah, ini ketentuan di Indonesia pada konsensus penata laksanaan hipertensi yang 2019. Nanti kita lihat bedanya sama yang sekarang. Kalau yang dulu itu kita ada bilangnya optimal, normal, normal tinggi, hipertensi derajat 1, hipertensi derajat 2, hipertensi derajat 3, dan hipertensi sistolik terisolasi. Nah, sampai hipertensi derajat 3 sama hipertensi sistolik terisolasi ini ada di 2019. Nah, hipertensi derajat 3 ini di sini dibilang lebih dari sama dengan 180 dan atau lebih dari sama dengan 110. Ada juga yang disebutkan hipertensi sistolik terisolasi. Jadi hipertensi sistolik terisolasi itu adalah kalau dia punya tekanan darah sistolnya lebih dari sama dengan 140 dan tekanan darahnya terlalu luas, terlalu panjang. Nah, ini biasanya paling sering pada wanita usia lansia di atas 60 tahun. Bagaimana dengan yang sekarang? Yang terbaru ini kalau yang konsensus penata laksanaan 2021 dia saya cukup sampai di hipertensi derajat 3 aja. Jadi yang hipertensi derajat 3-nya 2 sampai yang hipertensi derajat 3-nya sudah nggak ada lagi. Jadi sudah sampai sini aja dia normal, normal tinggi, hipertensi derajat 1 dan hipertensi derajat 2. Jadi kalau di atas 160 tekanan darah sistol dan di atas 100 tekanan darah diastolnya gitu udah bilang itu hipertensi derajat 2. Jadi dia sudah tidak ada lagi hipertensi derajat 3-nya dan yang tadi hipertensi sistolik terisolasinya. Oke, ini batasan tekanan darah ya untuk diagnosis hipertensi. Kalau kita ketemu pasien tekanan darah di kliniknya lebih dari sama dengan 140 dan tekanan darah diastoliknya lebih dari sama dengan 90. Dan juga ini ada ABPM dan juga yang HBPM tadi. Cuma yang ABPM ini jarang sekali ya kita ketemu pada pasien-pasien kita yang bisa ada alatnya untuk dia mengukur ambulatory blood pressure ini. Nah, ini kita juga lihat kapan dia ngeceknya. Kalau dia rata pagi, siang harinya, atau dia baru bangun,
di atas 135 atau dia tekanan darah sistoliknya lebih dari sama dengan 85. Dan rata dari malam hari, rata 24 jam, dan rata di home blood pressure ini. Jadi beda-beda ya, tergantung jam berapa dia mengukurkan tensinya. Nah, ini kita juga bisa ngajarin pasien nih, kapan sih misalnya pasien itu punya alat tensi sendiri di rumah. Kita harus tahu, nanti dia tanya, dok, kira-kira kapan sih saya mesti ngecekin tekanan darah saya di saat-saat apa aja, apa asal-asal aja dia ngecek mau pagi kayak mau siang kayak mau malam gitu. Ternyata memang ada aturannya juga. Paling bagus memang kalau ngecekin tekanan darahnya itu kalau dia pada saat dia bangun tidur, dia sudah kalau bisa kalau dia memungkinkan ya mesti berkemih dulu ya, buang air kecil dulu, udah santai, bisa 1 jam dia tensi langsung di situ. Atau dia malam sebelum tidur. Nah, pada saat dia pulang kerja juga kadang-kadang kita bisa sarankan dia untuk tensi, tapi paling bagus ini pagi hari dan malam hari sebelum dia tidur. Nah, ini patogenesis dari hipertensi. Mungkin ada malah mungkin lebih pinter ya karena masih fresh. Jadi ini peran volume intervaskular, peran kendali saraf otonom, peran RAS ini, renin angiotensin aldosteron, dan juga peran dinding vaskular dari pembuluh darah. Oke. Jadi ini ya peran volume intervaskular itu. Jadi tekanan dari arteri itu dipengaruhi dari cardiac output ini. Jadi cardiac output itu dipengaruhi juga dari stroke volume dan heart rate, sama dari resistensi perifer. Jadi dinding dari struktur dari vaskularisasi dari pembuluh darah itu juga berperan terhadap hipertensi. Nah, ini peningkatan kardiak output ini sendiri dipengaruhi juga dengan retensi natrium, hormon seperti renin angiotensin system, ADH, dan juga natriuretic peptide. Nah, ini ya peran renin angiotensin aldosteron. Seperti yang kita ketahui, ini peningkatan RAS ini disebabkan karena produksi dari renin yang di ginjal itu ya, yang di juxtaglomerulus ini dia akan mempengaruhi sehingga terbentuk berubahnya lah ini angiotensinogen menjadi angiotensin 1, lalu berubah menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 inilah yang mempengaruhi bisa terjadinya vasokonstriksi, peningkatan volume darah, dan yang lain-lain mempengaruhi dari cardiac output-nya. Nah, ini sympathetic activation yang kita tahu bahwa sistem saraf simpatis ini akan meningkatkan hormon seperti katekolamin, adrenalin, yang seperti itu akan membuat ujung-ujungnya terjadi retensi dari sodium. Nah, kalau dia retensi dari sodium, dia akan mengikat air sehingga dia akan meningkatkan cardiac output, itu akan menyebabkan peningkatan dari tekanan darah. Nah, ini juga peran dari dinding vaskular pembuluh darah. Jadi resistansi dari pembuluh darah itu ya, kekakuan dari pembuluh darah itu akan mengakibatkan juga terjadinya hipertensi. Nah, ini dari retensi natrium sehingga ada peningkatan volume. Dan ini juga peningkatan dari pulse wave velocity ini bisa diukur ya. Nah, ini kekakuan yang meningkat. Nah, semuanya itu hipertensi. Ini juga faktor stres, faktor genetik, obesitas, pengaruh dari endotel juga. Ini preload ini yang menyebabkan cardiac output-nya jadi meningkat. Nah, ini semua kita ketahui kalau tekanan darah itu adalah perkalian dari cardiac output dengan resistensi perifer. Nah, sehingga ini akan mengakibatkan peningkatan cardiac output, peningkatan resistensi, sehingga ya ujung-ujungnya menjadi hipertensi. Oke, ini juga klasifikasi berdasarkan etiologi ya. Hipertensi primer itu 90% lah tanpa penyebab yang dapat diidentifikasi, dan hipertensi sekunder itu 10% karena penyebab yang dapat diidentifikasi dapat diterapi spesifik terhadap penyebabnya. Oke. Hipertensi primer itu klasifikasi hipertensi terbanyak ya, sekitar 90-95%, dan tidak ada penyebab spesifik atau multifaktor. Faktor-faktor yang berkembang itu seperti faktor genetik, faktor perkembangan janin, saat janin, faktor lingkungan, obesitas, konsumsi alkohol, konsumsi sodium, stres, resistensi insulin, dan juga sindrom metabolik. Nah, ini kalau yang hipertensi sekunder. Jadi banyak kasus-kasus kita ketemu itu sebenarnya penyakit awalnya itu ya, izin dok. kurang dari 4 derajat 2, kok muda-muda nih hipertensinya udah 160.
Ya, izin dok, mungkin sinyalnya kurang bagus dok. Sudah? Hipertensi resisten, hipertensi berat derajat 3, atau hipertensi emergensi. Sudah mulai bagus lagi? Ya, sudah dok. Ya, oke. Dan terdapat hipertensi mediated organ disorder. Jadi ini udah ada gangguan organ ya. Dan tampilan klinis kecurigaan pada obstructive sleep apnea. Nah, ini juga sering menyebabkan hipertensi, gejala dan riwayat keluarga dengan pheochromocytoma. Pheochromocytoma ini kita ketahui adalah tumor di medula adrenal ya. Nah, didapatkan pada sekitar 5% populasi hipertensi, meliputi penyakit ginjal, endokrin. Nah, ini yang pheochromocytoma, vaskular, obat-obatan juga, kontrasepsi. Nah, kadang-kadang juga banyak perempuan yang menggunakan kontrasepsi oral tiba-tiba datang dengan hipertensi. Ini juga banyak terjadi ya. Nah, kalau pasien-pasien yang dengan CKD itu juga banyak menyebabkan peningkatan dari hipertensinya. Makanya kadang-kadang kita suka bingung apakah ini dia udah gagal ginjal dulu lalu dia terjadi hipertensi, atau dia hipertensi dulu baru lama-lama yang tidak terkontrol dia akhirnya mengarah pada gangguan fungsi ginjal. Oke, pertimbangkan screening hipertensi sekunder ya dilakukan apabila pasien dengan hipertensi onset dini. Jadi kurang dari 30 tahun khususnya tanpa disertai faktor resiko hipertensi, obesitas, sindrom metabolik dan riwayat keluarga. Serta hipertensi resisten, pasien-pasien dengan perburukan kontrol hipertensi secara tiba-tiba, hipertensi urgensi dan emergensi, serta pasien dengan karakteristik klinis yang mendukung hipertensi sekunder secara probabilitas. Nah, ini untuk yang patogenesis dari hipertensi ya, untuk yang primary disease-nya. Nanti ini bisa dibaca juga, ini kita lihat ya untuk patogenesisnya, serta kelainan renal, ada yang untuk gagal ginjalnya. Gagal ginjal itu ya itu gangguannya pada filtrasi, reabsorpsi serum sodium, kalium, kalsium. Nah, ini juga untuk yang ada yang untuk hipertiroidisme ya, arteriosklerosis sama pregnancy juga. Nah, ini juga yang untuk akut stres, neurological disorder, nanti kita akan kita skip aja dulu yang ini ya. Nah, ini juga untuk pendekatan diagnosis pada pasien-pasien hipertensi. Kita harus menganamnesis juga secara detail pasien-pasien hipertensi, gimana pasien dengan hipertensi itu kadang-kadang ada juga yang datang tidak ada gejala apapun ya. Nah, kadang-kadang dia berobatnya karena berobat yang lain, gejala yang lain, tau-taunya ketahuan deh pasti tensi di kita, oh ternyata tinggi, seperti itu. Nah, kita harus lihat juga tekanan darahnya gimana, apakah sebelumnya ada riwayat atau tidak, atau misalnya pada saat datang kan bisa juga sering banyak yang hipertensi terselubung atau yang white coat hypertension. Jadi pada saat datang tegang, nemu tensi perawat atau ketemu dokter, tensinya langsung naik. Padahal sebelumnya tidak pernah ada riwayat dan tidak pernah tinggi juga sebelumnya. Nah, itu kapan kita mesti ada pemantauan ulang, kapan apakah kita harus kasih obat, nah nanti kita bahas lebih lanjut di situ. Nah, faktor resikonya juga apakah ada penyakit jantung sebelumnya, gagal jantung, stroke, diabetes, dislipidemi, CKD. Nah, biasanya pada pasien-pasien yang CKD dan ada cardiovascular event, nah itu kita harus memberikan obat hipertensi secara dini ya, apabila kita lihat tekanan darahnya kok sudah agak tinggi nih, kita harus mulai start lebih awal biasanya. Oke. Nah, kita juga bisa lihat apakah pasien-pasien itu dia terdapat nggak gejala atau tanda-tanda hipertensi atau gejala yang lain seperti dia ada nyeri dada, sesak napas, atau jantung berdebar-debar, ada bengkak tungkai, sakit kepala, pandangan kabur, seperti itu. Biasanya untuk yang hipertensi, emergensi, atau krisis hipertensi, biasanya sudah mulai-mulai ada tanda target organ. Nah, ini tadi kita sudah ada yang di depan, cara pengukurannya, dan pemeriksaan fisiknya seperti apa. Ini juga untuk yang hipertensi sekunder ya. Oke, ini kita skip aja dulu. Kalau nanti misalnya ada yang mau ditanyakan, kita bisa sama-sama bahas supaya tidak habis waktu juga. Nah, ini untuk pendekatan diagnosisnya dan pemeriksaan penunjang. Kita harus lihat dulu pasien itu gimana. Kita harus anamnesis secara detail, faktor resiko kardiovaskularnya ada enggak, jenis kelaminnya, usia, perokok atau tidak, kolesterolnya gimana, ada dislipidemika, asam urat, diabetes, apakah dia pasiennya overweight atau obesitas, riwayat keluarga cardiovascular disease dini, misalnya ada ayahnya atau ibunya yang meninggal di usia muda, laki-laki usia kurang dari 55 dan perempuan kurang dari 65 tahun.
ada riwayat keluarga atau orang tua dengan onset dini hipertensi, menopause, pola hidup yang inaktif, dan juga denyut jantungnya kita lihat juga ya. Sama ini EKG-nya apakah sudah ada LVH-nya, sudah ada pembengkakan jantung, lalu kita ada lihat bisa kekakuan arteri, kita bisa lihat juga dari pulse wave velocity-nya, itu karotis femoral ini nama lain dari aortanya ya, apakah ada penebalan atau peningkatan atau tidak. Nah, ini yang kita harus pantau pada pasien-pasien kita yang hipertensi, kita harus pantau apakah gula darahnya dia ada penyakit sampingan lain nggak, seperti diabetes dan dislipidemi, kita harus cek juga profil lipidnya, elektrolitnya, kreatinin, urin, fungsi liver, sama EKG-nya ya. Oke, ini komplikasinya, target kalau misalkan sudah ada target organ. Kita lihat di mata, otak juga ya, vertigo, ini ada sakit kepalanya, atau ada blurred vision, ada kabur enggak pandangannya, ada nyeri dada, sesak, terus ada D atau polycystic kidney disease. Nah, ini bentuk hipertensi lain ya. Oke. Hipertensi resisten itu apabila tidak tercapai target mesti sudah 3 anti obat hipertensi dengan dosis maksimal dan penambahan diuretik serta sudah ada modifikasi lifestyle. Hipertensi resisten palsu kalau pengukuran kurang akurat, pengobatan tidak adekuat, efek jas putih, dan inersia dokter. Hipertensi emergensi apabila hipertensi derajat 3 dengan gangguan target organ akut. Nah, ini diambil dari 2019 ya, karena dia masih ada hipertensi derajat 3. Dan juga ada yang mass hypertension atau white coat hypertension. Nah, ini tata laksana atau modifikasi lifestyle. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai gimana caranya dia diet sehat, terus mengurangi garam, minumnya seperti apa, pengurangan berat badan gimana, harus berhenti merokok ya, mengurangi stres juga. Oke. Nah, ini tata laksana inisiasi obat. Nah, ini yang harus kita betul-betul perhatikan. Nah, ini adalah ambang batas tekanan darah sistolik di klinik untuk inisiasi obat. Nah, jadi kalau usia pasien kita 18 sampai 65 tahun, dia tekanan darahnya di atas 140, lebih dari sama dengan 140. Nah, ini biasanya rata-rata di atas 140 ya. Terus tekanan darah diastoliknya di atas sama dengan 90. Nah, ini kita bisa berikan obat. Nah, kalau dia di atas 65 tahun sampai 79 tahun juga sama, masih sama patokannya di atas sama dengan 140. Nah, di atas 80 tahun, Mbak, lebih tinggi nih. Di atas 160 sama dengan 160 baru kita bisa inisiasi obat. Jadi kita tidak perlu terlalu dini, terlalu cepat untuk memberikan obat pada pasien-pasien yang geriatri yang sudah di atas 80 tahun gitu. Nah, ini tekanan darah ya. Kalau misalnya 130 sampai 139, kita intervensi gaya hidup, pertimbangkan inisiasi obat ya pada pasien-pasien yang risiko sangat tinggi seperti penyakit jantung gitu ya, penyakit jantung koroner. Kita bisa berikan intervensi lifestyle sama bisa berikan obat. Kalau hipertensi derajat 1, 140 sampai 159, kita bisa berikan intervensi gaya hidup, inisiasi obat juga sama pada penyakit ginjal, pada orang-orang yang sudah terkena organ target, dan juga ada penyakit jantung. Dan ini juga kita targetnya 3 sampai 6 bulan dia sudah harus mencapai target seperti yang kita inginkan tekanan darahnya. Nah, gimana kalau yang hipertensi derajat 2? Nah, ini dia untuk kita harus inisiasi obat segera. Jadi kalau sudah hipertensi derajat 2, kita sudah harus masuk obat. Itu aja, mau dia ada mau dia ada sakit jantungnya, mau dia ada CKD-nya atau dia usianya, pokoknya kalau udah stage 2 kita bisa masukin obat-obatan. Itu bisa langsung kita masukkan 1 atau 2 macam obat. Kalau misalnya dia belum pernah, bisa 1, kalau misalnya sudah ada obat di rumahnya, kita bisa maksimalkan dulu dosisnya sampai optimal, atau kita tambahkan dengan obat lain. Jadi di hipertensi derajat 2 ini kita bisa masuk sekaligus 2 macam obat ya. Nah, ini juga sama ya, hipertensi derajat 3. Jadi kontrol tekanan darahnya kita target sampai 3 bulan. Kecuali dia hipertensi emergensi atau krisis hipertensi, kita harus targetnya lebih cepat ya. Bisa dalam beberapa hari, atau apalagi kalau udah hipertensi emergensi, ya kita harus turunkan secepat mungkin. Nah, ini pemilihan obat-obatnya ya, tata laksananya, terapi inisial kombinasi 2 obat. Di sini ditulis ACE
atau ARB plus CCB atau diuretik. Jadi kita bisa berikan ACE. Nah, tapi kalau dia tidak toleransi terhadap ACE, kita bisa berikan ARB. Bagaimana kita cari tahunya dia tidak toleran terhadap ACE? Biasanya ada gejalanya, gejala efek sampingnya seperti batuk dan yang lain-lain, kita bisa ganti terhadap ARB. Lalu kita bisa juga kombinasikan dengan CCB ya, yang biasanya yang dihidropiridin atau contoh obatnya seperti kayak amlodipin. Nah, tapi biasanya golongan CCB ini bisa tidak terlalu cocok kalau misalnya kita kombinasikan dengan diuretik. Jadi biasanya kita pilih salah satu, kecuali pada kasus-kasus tertentu kita boleh combine dengan diuretik. Nah, ini kalau misalkan langkah kedua kalau kombinasi 3 obat. Jadi ACE atau ARB plus CCB atau dan plus diuretik. Nah, langkah ketiga apabila kombinasi 3 obat plus spironolakton atau obat lain. Nah, ini pada kasus-kasus hipertensi resisten. Jadi yang dinamakan hipertensi resisten itu adalah kalau misalnya dia sudah pakai 3 macam jenis obat, tapi tetap tidak terkontrol tekanan darahnya, jadi tetap tinggi. Nah, kita bisa tambahkan spironolakton ya atau jenis diuretik lainnya, alpha blocker atau beta blocker, asal dia tidak ada efek samping atau tidak ada penyakit lain yang tidak memperbolehkan dia diberikan spironolakton. Seperti orang gagal ginjal, CKD, hati-hati di pemberian spironolakton karena dia bisa menyebabkan hiperkalemi. Nah, ini beta blocker dipertimbangkan juga beta blocker pada setiap langkah jika ada indikasi spesifik seperti gagal jantung, angina, pasca miokard infark, fibrilasi atrial, atau perempuan muda dengan atau merencanakan kehamilan. Nah, pada konsensus yang terbaru ini, penata laksanaan hipertensi 2021 disepakati target tekanan darah seperti yang tercantum ini. Jadi ada yang namanya esensial dan optimal. Kalau esensial, target penurunan tekanan darahnya itu minimal 20 sampai 10 mm Hg, idealnya kurang dari 140/90. Nah, kalau pasien-pasien kurang dari 65 tahun, targetnya itu kurang dari 130/80, tapi nggak boleh kerendahan. Jika dapat ditoleransi, idealnya harus di atas 120. Jadi kalau dia udah 110 atau di 100/60, 170, nah itu kita harus pertimbangkan apakah kita harus menghentikan obatnya atau mengurangi dosisnya. Nah, kalau yang dinamakan optimal itu kalau dia di atas 65 tahun, targetnya kurang dari 140/90 jika dapat ditoleransi. Pertimbangkan target tekanan darah secara individual dalam konteks kerentanan pasien. Nah, target ini tekanan darah tercapai dalam 3 bulan. Kita usahakan ya dalam 3 bulan tercapai target yang kita inginkan. Nah, ini yang untuk yang esensial dan yang optimal. Nah, langkah 1 yang tadi kita bilang kombinasi 2 obat dosis rendah. Nah, jadi dosis rendah tuh misalnya gini, kita kasih amlodipin 5 mili, lalu kita kasih misalkan lisinopril atau kita kasihkan kandesartan ya, dosis yang paling kecil boleh kita kasih seperti itu, tapi kombinasi dengan 2 macam obat. Sekarang tuh udah banyak sekali obat-obatan yang misalkan dikombinasi dalam satu tablet sudah ada 2 macam obat, itu namanya fixed dose ya, combination, jadi single dose. Jadi dia nggak usah perlu, apalagi orang-orang yang tidak disiplin minum obat, kita bisa berikan obat itu supaya dia tidak terlalu banyak obat yang dia minum. Tapi kalau untuk BPJS sih tidak bisa, karena nggak masuk kalau dari BPJS untuk obat-obatan itu. Nah, ini A dan C ini ACE inhibitor ditambah dengan CCB ya. Nah, ini juga ACE ditambah dengan CCB. Kalau di langkah 4 ini pada hipertensi resisten, kombinasi 3 macam obat di plus spironolakton atau obat lain. Nah, ini pertimbangkan pemakaian beta blocker pada setiap langkah pengobatan ketika terdapat indikasi spesifik ya, seperti yang tadi kita bilang gagal jantung, angina, pasca infark, atrial fibrilasi, dan perempuan muda yang merencanakan kehamilan. Nah, ini juga kontraindikasi pemberian obat-obat hipertensi yang seperti kita ketahui bahwa diuretik itu tidak dianjurkan pada pasien-pasien GOUT ya, beta blocker ya ini tidak dianjurkan pada pasien-pasien asma, itu juga yang CCB ini yang dihidropiridin, nah, sama yang CCB yang non dihidropiridin ini yang seperti verapamil, diltiazem, dia tidak bisa kamu kombinasi dia dengan beta blocker nih, karena dua-duanya sama-sama menyebabkan bradikardi, dan itu akan memperparah pasien-pasien yang sudah bradikardi atau yang terdapat AV block. Nah, ini yang ACE inhibitor tidak boleh pada pasien-pasien hamil, angioedem, dan ini yang ARB juga pada pasien hamil juga tidak dianjurkan ya, kontraindikasi. Nah, ini juga indikasi kapan sih kalau teman-teman semua mau merujuk ke vaskes yang FKTL ya.
pasien dengan kecurigaan hipertensi sekunder. Jadi kalau masih muda kok udah hipertensi, nah itu harus cari tahu tuh penyebab hipertensinya apa, ataukah misalnya ada kelainan yang lain. Pasien muda juga dengan hipertensi derajat 2 ke atas, masih muda kok tensinya udah tinggi sekali. Pasien dengan hipertensi mendadak dengan riwayat tekanan darah yang normal. Pasien hipertensi resisten, pasien dengan penilaian ada target organ lanjutan yang akan mempengaruhi pengobatan. Kondisi lain di mana dokter perujuk merasa evaluasi spesialistiknya diperlukan. Nah, ini juga intervensi pola hidup ya, membatasi konsumsi garam. Seperti kita ketahui kan retensi natrium itu berperan penting pada penyebab hipertensi dan perubahan pola makan. Gimana kita anjurin pasien-pasien kita, misalnya memperbanyak kacang-kacangan kah, apakah untuk kalium, kalsiumnya ditingkatin untuk konsumsi makanannya, lalu penurunan berat badan, obesitas itu rata-rata pasiennya datang ke kita, kok kenapa ini ibu tensinya naik? Nah, oh ternyata berat badannya naik, ternyata berkorelasi juga bahwa obesitas itu juga kadang-kadang peningkatan berat badan bisa mempengaruhi dari tekanan darahnya. Jadi harus menjaga berat badannya supaya tetap ideal, olahraga ya dan berhenti merokok. Oke. Untuk slide-nya sampai di sini dulu. Kira-kira mungkin kita akan lebih banyak di diskusi aja ya. Kalau dan misalkan teman-teman semua misalnya ada kasus-kasus mungkin yang menarik di klinis, boleh di-sharing atau bisa ditanyakan. Terima kasih.